Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafia Rizyatul Ula, NIM A941230273. Di sini saya akan memaparkan jawaban mengenai tugas topik 1 bagian eksplorasi konsep pada konsep pendidikan berkemajuan. Pada pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pendidikan berkemajuan? Pendidikan berkemajuan merupakan sebuah konsepsi pendidikan modern yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah berhasil menyebar ke seluruh pelosok Nusantara dan berkembang hingga saat ini memiliki 172 perguruan tinggi, 5.354 sekolah atau madrasah, dan 440 pondok pesantren. Hal ini merupakan sebuah pertumbuhan pesat dan berkelanjutan yang tidak dialami pendidikan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun Muhammad Syafi'i. Selain itu, pendidikan berkemajuan adalah pendekatan dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk terus mengembangkan dan memperbaiki sistem pendidikan serta praktik pengajaran dan pembelajaran. Pada pertanyaan kedua, bagaimana pendidikan berkemajuan lahir? Pendidikan berkemajuan lahir dalam situasi sosiopolitik dan realitas keagamaan yang kurang menguntungkan bagi warga negara Indonesia, di mana mayoritas beragama Islam. Kehidupan rakyat Indonesia pada saat itu mengalami keterbelakangan akibat dari penjajahan berkepanjangan. Dan kondisi tersebut direspons secara cerdas dan berani oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan seorang kiai di lingkungan Keraton Yogyakarta yang pernah mengenyam pendidikan di Mekah dan memiliki pergaulan intelektual di kancah global. Kiai Haji Ahmad Dahlan memandang bahwa kondisi yang dialami masyarakat bertentangan dengan spirit agamanya. Islam mengajarkan untuk mencapai kemajuan dan perkembangan dalam kehidupannya melalui aktivitas manusia dalam berpikir dan bertindak. Pada pertanyaan yang ketiga, apa konsepsi dasar pendidikan berkemajuan? Konsepsi dasar pendidikan berkemajuan didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah upaya untuk mempersiapkan manusia agar mampu menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi. Tanggung jawab manusia tidak hanya terhadap dirinya sendiri, melainkan juga mencakup keseluruhan manusia, bumi, dan segala isinya, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 33. Pada pertanyaan keempat, bagaimana agama Islam dikaitkan dengan pendidikan berkemajuan? Agama Islam sebagai dasar utama pendidikan berkemajuan memandang kemajuan memiliki multi aspek, baik dalam segi keagamaan maupun seluruh dimensi kehidupan, yang melahirkan peradaban secara lahiriah dan rohaniah. Pendidikan berkemajuan diproyeksikan sebagai jalan perubahan atau transformasi ke arah terciptanya kemajuan, kebaikan, keadilan, kemakmuran, dan kemaslahatan hidup umat manusia, tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan, dan sekat-sekat sosial lain. Inilah yang dimaksud dengan istilah rahmatan lil alamin. Pada pertanyaan yang kelima, bagaimana praktik pendidikan berkemajuan telah dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memberikan contoh praktik pendidikan berkemajuan ketika mengajarkan isi dari surat Al-Ma'un kepada murid-muridnya. Praktik pendidikan yang telah dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan membuktikan bahwa pendidikan tidak hanya sebatas membaca, menghafal, dan memahami teori. Hasil pendidikan harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan lingkungan alam semesta. Belajar dan memahami teori memang penting, namun hasil pendidikan juga harus dapat diimplementasikan untuk membantu menyelesaikan masalah kehidupan tanpa melanggar aturan agama. Pada pertanyaan yang keenam, bagaimana dimensi pendidikan berkemajuan? Menurut Muhammad Ali tahun 2017 mengeksplorasi dimensi pendidikan berkemajuan yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan menurutnya terdapat 3 dimensi penting yang saling berkaitan, yaitu yang pertama dimensi aksi. Ilmu pengetahuan bagi akal berfungsi laksana air bagi sebutir biji. Dengan disiram air maka biji dapat tumbuh subur hingga mampu menghasilkan buah. Akal merupakan penerima hal-hal yang suci dan bersih dalam bentuk ilmu pengetahuan. Yang kedua, dimensi pengalaman.
Seseorang yang melakukan perbuatan atau amal soleh dari ilmu yang dimilikinya akan mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman itu akan digunakan untuk meningkatkan kualitas perbuatan berikutnya hingga menjadi lebih sempurna. Dan yang terakhir, dimensi berkemajuan. Intelektual yang berkemajuan adalah mereka yang mampu menghadapi perubahan zaman, mereka yang mampu menangkap arah perubahan zaman di masa depan, mereka yang mampu menangkap peluang-peluang baru untuk kemajuan. Pada pertanyaan yang terakhir, apa visi dan misi pendidikan berkemajuan dan bagaimana merealisasikannya? Visi merujuk pada cara pandang pendidikan berkemajuan, maka dirumuskan visi pendidikan Muhammadiyah, yaitu terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan, dan unggul dalam ipteks sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Misi pendidikan berkemajuan memiliki beberapa poin, di antaranya yang pertama, mendidik manusia memiliki kesadaran ketuhanan atau spiritual makrifat. Kedua, membentuk manusia berkemajuan yang memiliki etos tajdid, berpikir cerdas, alternatif, dan berwawasan luas. Yang ketiga, mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, beretos kerja keras, wirausaha, kompetitif, dan jujur. Yang kelima, membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup dan keterampilan sosial, teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kelima, membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki jiwa kemampuan menciptakan dan mengapresiasi karya seni budaya. Dan yang terakhir, membentuk kadar persyarikatan umat dan bangsa yang ikhlas, peka, peduli, dan bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Untuk merealisasikan visi tersebut, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, mengintegrasikan ajaran agama dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk karakter yang bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada kemajuan dan keunggulan dalam ipteks. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan mengajarkan keterampilan seperti berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berinovasi. Yang keempat, pembinaan kepribadian dan kepemimpinan. Yang kelima, mengajarkan pentingnya berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam, melibatkan orang tua, guru, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mendukung pendidikan. Dan yang terakhir, evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Sekian pemaparan jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.